Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pagi yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan sebagai sumber kekuatan baru sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu sepanjang malam sampai pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan baru sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Tema kita hari ini, persaingan tersembunyi. Dalam sebuah pelayanan, tidak ada persaingan ketika pelayan hanya satu orang. Tetapi ketika pelayan bertambah, ada kemungkinan persaingan antar pelayan akan terasa. Sebuah persaingan untuk mendapat kedudukan dan tempat di hati jemaat. Hal itu terkadang didukung juga dengan sikap jemaat yang menggunakan rasa suka dan rasa dekat kepada pelayan sebagai ukuran. Sehingga akhirnya akan muncul pelayan favorit atau kelompok-kelompok yang mendukung pelayan tertentu karena kedekatannya. Murid-murid Tuhan Yesus bertengkar ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan dalam kemuliaan kelak di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Pertengkaran di antara 12 murid juga terjadi ketika mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Markus 9 ayat 33 sampai 37. Ada persaingan di antara mereka untuk kedudukan dan siapa yang terbesar. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kejutan bahwa murid-murid harus menjadi hamba dan pelayan bagi semua untuk menjadi yang besar dan terkemuka, tidak seperti yang mereka dan dunia pikirkan. Kedudukan dalam kemuliaan pun adalah hak Bapa di surga untuk memberikan kepada siapa itu telah disediakan. Matius 20 ayat 23. Jadi bukan urusan murid-murid.
Apakah kita pernah tergoda untuk mendapatkan kedudukan dan ketenaran dalam pelayanan? Marilah sebagai anak-anak Tuhan kita kembali kepada mengerjakan panggilan sebagai hamba yang melayani dengan baik dan setia. Matius 25 ayat 21. Biarlah kita tidak mencari perkenan manusia dan dunia, tetapi hanya perkenan Tuhan sebagai Tuan bagi kita. Adakah lagi persaingan untuk menjadi besar dan terkemuka ketika syaratnya harus menjadi hamba dan pelayan bagi semuanya? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkaulah yang menetapkan siapa yang paling terkemuka di dalam pelayanan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati hamba yang mau melayani Engkau dengan melayani sesama dengan segala kerendahan hati. Karena kami percaya Engkaulah yang punya hak meninggikan setiap orang yang Kau percaya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami mau melayani Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.